untuk ini sih ya, apa namanya, menjelaskan bagaimana sih mendaftarkan beli domain di Adequate Host dan juga menghubungkan nih gimana sih cara setup DNSSEC ya di Adequate Host dan juga membuat virtual server sendiri yang disediakan oleh Adequate Host seperti itu. Oke, saya screen ya. Mohon izin. Udah kelihatan belum? Teman-teman bisa langsung ikut praktek kali ya, Pak? Ya, langsung praktek aja. Jadi saya semuanya pakai browser semua gitu. Saya tidak seperti Pak Ono ya semuanya pakai terminal gitu. Oke. Uh, Oke, di sini kunjungi saja edicodhost.com ya. Terus saya udah buka, sorry ini beda lagi ya. Edicodhost.com, diklik, lalu login dulu kalau emang belum login. Uh, ada juga yang tidak pakai login. Jadi follow-nya lewat sini aja nih. Ada uh, langkah-langkahnya di sini. Pertama idquarters.com/domain. Terus yang nanti digratiskan itu yang domain yang teman-teman bikin yang belakangnya .me.id ya, bukan yang lain ya, harus yang .me.id. Lalu selesaikan prosesnya sampai check out gitu ya. Tapi jangan lupa sebelum check out harus ada kode promo Pandi Meeting 2021. Dan habis itu nanti diverifikasi oleh ID Corpus ya. Kita lihat sendiri. Oke. Slash domain ya. Punten ini halangnya. Slash domain. Oke. Bikin nama baru ya. Yang .emi.id ini. Oke, maaf agak lama. .emi. Oke. Terus itu pilih misalnya Setio. Ini bebas ya namanya ya. Mungkin tadi juga ada arahan dari yang di awal. Banyak seperti apa sih nama domain yang baik gitu ya. Dan sih saya karena cuma sebagai contoh saya pakai nama yang mudah-mudahan tidak dapat diingat orang lain. Oke, dicek. Habis itu kalau setelah dicek oleh Adequate Host tidak ada nih, misalnya kayak oh ternyata available dalam arti oh ini belum dipakai orang lain. Habis itu masukin ke chart aja. Habis masuk ke chart ini sini ada continue di bawah ya, ada continue. Terus juga nanti ada klik aja di DNS Management biar gampang ya, nanti pakai DNS-nya langsung dikelola oleh Adequate Host. Oke. Oke, di sini ada promotion code seperti yang tadi ya, ada promotion code-nya adalah Pandi Meeting 2021 ya. Pandi Meeting 2021, validate code. Oke. Setelah itu bikin kalau belum bikin akun dulu gitu ya. Tapi kalau sudah bikin langsung login aja di sini. Maaf ya nama email saya terlalu anak-anak banget. Saya lupa passwordnya apa ya. Bentar ya. Saya nggak nyimpan password, saya nggak ingat password, saya nyimpannya di password manager. Bentar. Nanti pilih pembayarannya, katanya sih apa aja pembayarannya nanti bakal langsung di accept gitu ya. Kalau yang 50 orang pertama, kalau 5 orang pertama ya harus bayar sendiri ya. Oke. Yang aja yang paling atas ya. Oke. I have read, check out.
Kayaknya harus sampai sini ya promotionnya. Ada 99% one time diskon. Oke, kita tunggu. Oke, udah ini ada view invoice ya. Nanti tunggu di accept sama ID code host ya. Nah, di situ kalau sudah punya domain, teman-teman bisa langsung ke my domain di sini. Saya punya domain sendiri kebetulan. 3 tahun ini saya tunggu dari ID code host untuk mengaccept ya. Oke, mungkin sambil nunggu nih, ini untuk yang setting bikin domainnya. Lalu ada yang satu lagi untuk VPS kayak gitu. Untuk yang VPS ada di sini nih, kunjungi yang ini console.edclasses.com. Kita beda karena ini satu untuk yang umum, tapi yang ini adalah untuk versi cloud-nya, cloud computing-nya ID Code Host ya. Sini. Ini sangat miripnya dengan cloud computing yang ada di, nggak sangat mirip ya, sebagian lah, sebagian mirip dengan yang ada di internet yang terkenal ya, misalnya kayak maaf menyebut merek lagi ya, ada Google atau AWS ya, kayak gitu. Ada referral Pandi, diklik aja nih. Itu ya. Nanti sini ada jangan pastikan ada di atasnya ada referral Pandi gitu ya. Lalu isi emailnya ini sign up ya, sorry, login. Oke. Oke. Oke, ini kita akan masuk ke dalam konsol cloud-nya. Kita lihat di sini, kita refresh ya, apakah sudah di-accept sama mereka. Sama tim ya. Oke, dari accept ya udah aktif di sini, ada kode aktif, bisa di setup DNS-nya ya. Kita mungkin masuk ke manage domain dulu. Oke, jadi untuk meng-setup DNSSEC itu ada 2 faktor ya. Oke, ada 2 faktor. Pertama, harus setup dari DNS servernya dulu, membuat membuat kode hash-nya gitu ya. Habis itu di registrarnya, which is di sini di Cloud sendiri akan nanti dimasukin kode yang dibuatin sama DNS servernya ke registrarnya kayak gitu. Oke, di sini ada manage DNSSEC gitu ya. Nah ini kalau sudah dibikin nih, ini tempat kalau udah bikin DNSSEC recordnya ya. Cuma kita coba back lagi. Untuk ganti DNS manajemennya kan bukan di daerah sini ya. DNS manajemennya ada di agak keluar dulu. Di sini ada nih. DNS manajemen. Oke, saya di sini ada MX ya. Ada DNSSEC ya, tombolnya hilang. Wait. Coba saya, kalau di sini ada nggak ya? Nah, harus ada ini dulu, DNSSEC-nya dulu, ada tombol ininya. Kalau belum ada, saya tunggu dulu ya. Karena saya waktu itu langsung ada tombol DNSSEC-nya. Di situ ada di sini dibuatin setelah di enable gitu ya, enable DNSSEC. Lalu
udah dibuat ini recordnya. Nah, ini tinggal copy aja. Pilih salah satu dari DS di sini, ya. Mau yang perhatikan ya di sini ya ada 13 ya, sama angka-angka yang ada di digit ini. Saya pakai yang angka 2 aja di sini. Oke. Di copy ya. Di copy. Terus itu balik lagi ke my domain. Nanti di sini manage domain, gitu ya. Nanti manage DNS site, gitu ya. Saya coba hapus dulu aja. Oke, tambah DS record. Key tag-nya samain ya. Key tag-nya berapa tadi? 48576 ya, kita copy juga. Ini angka 13 sama 2 ya. Berarti kita yang 13 2. Oke, berarti ini yang di copy. Kayak gitu. Oke, submit gitu ya. Oke. Sip, sudah selesai. Itu untuk setup dan nya mudah sekali ya untuk di ID code host, domainnya di ID code host, juga apa domain DNS-nya juga di ID code host gitu ya. Sudah mudah seperti itu. Oke. Habis itu kan sudah ada nih servernya ya. Misalnya kita mau bikin server nih. Oke. Kalau bikin server di ID code host itu sudah banyak aplikasinya ya, aplikasi yang tinggal pakainya. Kayak misalnya ada WordPress atau aplikasi dari Kemendikbud gitu ya, ini kayaknya ya. Kayak gitu. Oke. Ini saya udah coba kosongin lagi gitu ya. Saya udah agak nyobain sebelumnya. Kita pilih yang app katalog aja, jadi tinggal nyalain kayak gitu. Saya pilih yang saya setup sendiri ini kemarin gitu ya, Dapodik ini. Pilih yang Pautic Customer ini misalnya ada aplikasi yang tinggal pakai gitu kan, dalam arti kita sudah di setup ini untuk bisa punya aplikasi Dapodik 2022 ini kayak gitu. Pilih gitu kan ya apa namanya ukuran dari servernya gitu ya, ada berapa sih CPU-nya, mau berapa jumlah RAM-nya, berapa jumlah disk-nya kayak gitu, bisa dipilih di sini. Oke. Enaknya iCloud Host itu nggak per bulan, bayarnya bisa per jam. Jadi kita bisa bayarannya kayak cuma Rp500 gitu ya buat nyalain sejam gitu. Saya pilih yang ini aja yang udah dipilihin. Terus pilih servernya di mana lokasinya. Ada yang di selatan, yang di utara gitu. Saya pilih yang selatan aja dulu. Jadi jangan lupa bikin public IP ya. Karena tanpa public IP nggak bisa nih nanti orang-orang bisa ngakses gitu ya. Pilih VPC-nya kalau belum ada, ya kalau ini kosong biarkan kosong ya, nanti dibikinin. Terus bikin password-nya. Bikin nih. Gitu. Habis itu kita tunggu, lihat di sini ada building Pandi ya gitu. Jadi ini nama servernya, jadi nggak ada hubungannya nanti sama domain kayak gitu ya. Domain tetap ada di sini. Oke, mungkin saya coba back dulu. Ada nggak yang sebelumnya tombolnya? Oke. Belum ada ya. Ya nggak apa-apa. Kita balik lagi pakai yang pertama. Oke, saya bikin subdomain di sini buat nanti mengarahkan apa namanya server nama domain ini nanti langsung mengarah ke server yang baru kita buat nanti gitu ya. Jadi tinggal add record, pilih yang address karena IP versi 4 ya. Namanya bebas misalnya Pandi 2021 gitu ya.
Address-nya tadi nanti kalau ini udah jadi nih, nanti dapat public IP-nya. Mungkin kita nunggu dulu. Gitu. Sambil nunggu, saya tunjukin ini aja dulu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih mau order domain ini ya, kita pakai kode promonya Pandi Meeting 2021. Gitu. Jangan lupa kalau yang beruntung nanti langsung di accept gitu ya. Nanti kalau belum beruntung ya harus bayar gitu kalau mau dipakai. Oke, ini untuk yang domain, ini untuk yang cloud console-nya ya. Ada gratis kredit, ditambahin nanti sama ID code host ya. Oke, dengan referral Pandi. Gitu. Oke, kita masih menunggu ini. Oke, sudah 10 orang ya. Oke. Lama ya bikin server ya, emang lama untuk nyalain. Oke, jadi memang ada beberapa jenis ya untuk bisa bikin aplikasi ya yang bisa dikunjungi oleh internet. Itu ada yang paling umum, rata-rata orang Indonesia membuat ini ya. Namanya menurut saya sih shared applications ya. Kita misalnya kita menggunakan misalnya namanya cPanel sih. Jadi itu udah adalah shared resource gitu ya, aplikasi. Nanti kita tinggal upload aplikasinya. Misalnya kita milih aplikasi WordPress. WordPress itu berarti menggunakan bahasa pemrogramannya itu PHP gitu ya. Berarti nanti kita pilih cPanel-nya, engine-nya PHP gitu kan. Langsung nanti di upload kodenya sudah selesai. Gitu. Terus nanti kalau sudah ada yang kedua nih menurut saya, share juga, tapi langsung yang dikasih adalah konsolnya gitu ya, virtual machine gitu ya. Virtual machine itu dalam arti mesin yang nyala secara virtual. Kenapa virtual gitu? Karena dia tidak benar-benar mesin gitu ya, hanya abstraksi mesin saja gitu ya. Mungkin gampangnya gitu. Saya nggak tahu nih kalau mungkin bisa dibantu ya sama pakar-pakar yang lain, takutnya saya salah juga. Jadi dia abstraksi mesin gitu ya, di atas sebuah mesin yang sebenarnya gitu ya. Ada juga yang bikin kayak ada abstraksi mesin di atas abstraksi mesin juga ada gitu ya. Tapi yang pada umumnya itu abstraksi mesin di atas sebuah mesin yang sebenarnya gitu. Karena kalau abstraksi di atas abstraksi berarti dia akan banyak banget melakukan abstraksi ya, CPU sebenarnya. Jadi bahkan jadi selemot ya si servernya kayak gitu. Itu ada yang namanya ini VPS ya, virtual machine, virtual private server gitu ya. Tapi juga sebuah virtual machine juga seringkali seperti itu. VPS bentuknya banyak, ada yang tadi virtual machine, ada juga beneran mesin gitu ya. Di Quarkus ada banyak nih. Saya kira ada banyak ya. Kita bisa misalnya order baru gitu ya. Ada banyak pilihan nih jenis-jenisnya. Kayak ada yang tipenya cPanel tadi yang seperti saya bilang, tinggal pakai gitu, nanti dia setupin web servernya gitu ya, nanti dia setupin database-nya gitu. Udah tinggal upload, setup beres. Gitu nggak perlu masuk ke dalam terminal lagi gitu ya, install apa istilahnya Apache, atau kalau di Windows ada XAMPP gitu. Kalau di Linux ada juga sih XAMPP. Terus ada yang tipenya paket flash mungkin kayak gitu. Ada yang VPS Pro gitu ya. Ini berarti yang tadi dapatnya konsol gitu ya. Ya, dapatnya nanti harus bikin terminal gitu ya. Dari seller, dari dedicated server gitu ya. Dalam arti dia servernya tersendiri tapi di-manage oleh Edicode host ya servernya. Gitu. Yang dibeli itu langsung bentuknya nggak bentuk kayak CPU-nya berapa atau CPU-nya tuh tipenya apa kalau di dedicated server ya.
terus juga RAM-nya ada berapa, fix gitu ya, nggak bisa tambah naik turun. Tapi kalau kita misalnya sewanya kayak cloud hosting ya, cPanel kayak, aduh kayaknya server saya terlalu kecil nih, bisa digedein nggak, nanti sama mereka bisa gedein, oh CPU-nya tadinya dikasihnya satu gitu ya, satu thread gitu ya, nanti dibikin jadi 2 thread atau 4 gitu ya, bisa lebih fleksibel ya. Kalau misalnya dedicated gitu ya, collocations, kalau mau nambah ya harus pindah server ya, mau nggak mau gitu. Oke, buat ngingetin aja nih teman-teman, kalau ordernya ya nggak pakai kode promo itu nggak bisa di-accept ya. Kalau karena jadinya bingung kan, ini beli biasa atau beli yang lewat Pandi ini kayak gitu. Jadi perhatikan harus ada kode yang tadi ya. Pandi meeting 2021 kayak gitu. Oke. Kita lihat ya, servernya udah jadi nih. Oke, sudah ada IP publiknya nih, dapat gitu ya. Terus juga yang lain saya perhatikan dulu, ini dapat saya pakai CPU-nya 2, terus ininya ada 4 GB, ini harddisknya 60 GB kayak gitu. Oke, nanti public IP ini tinggal di copy nih gitu ya, tinggal di copy, nanti masuk ke dalam DNS Manager, masukin IP yang tadi, udah add record gitu. Oke. Oke, nanti ada namanya Pandi 2001 karena di sini pakai ini ya. Jadi oke. Jadi nanti servernya nih kalau saya udah nyalain, jadi saya harus nyalain bentar, harus masuk ke dalam mesinnya. Karena setupnya harus seperti itu, cuma masuk aja kayak gitu. Oke ya, IP-nya 3.1.8.4. Oke, buat ngingetin lagi kan tadi mengenai Pandi apa namanya, beli domainnya dengan kode promo Pandi Meeting gitu ya. Nah, kalau sudah di luar waktu konferensi akses apa ya, waktu ini gitu ya, dia sampai lebih dari jam 12 itu nggak bisa digunakan lagi ya, kayak gitu. Ingatkan saja. Oke, kita lihat ya ininya. Kita pakai DNS check ya. Di sini. Oke, misalnya tadi maaf ya, kita pakai untuk address yang A gitu ya. Saya pakai tadi ada pandi 2021.masalsetio.id gitu ya. Sini ada ya, servernya dedikasi ini ada 100 GB, berarti kalau apa namanya, berarti DNS ini sangat cepat ya, dari ID Cloud Host langsung bisa di hampir semua server sudah terregister IP-nya yang tadi baru di setup gitu ya. Ini pentingnya nanti kalau misalnya mau memvalidasi Google Search Console atau apa gitu ya. Ini penting nih, harus tersebar dulu di semua server gitu ya, dengan IP yang benar ya, dengan value yang benar. Kalau value-nya nggak benar ya gimana memvalidasi gitu ya. Oke. Ini udah benar nih, kita lihat nih, misalnya kita tunggu saja karena butuh waktu servernya nyala. Oke, sudah ya. Ini begitu. Jadi setup DNS-nya juga mudah ya. Tadi virtual machine-nya juga udah tinggal pakai seperti tadi. Banyak kemudahan ya yang disediakan oleh ID Cloud Host. Mungkin seperti itu aja dari saya, singkat ya.
Sahabat ID yang belum mengikuti materinya atau ketinggalan materinya nanti akan di-share panitia setelah acara selesai, dan juga nanti recordingnya bisa diakses di YouTube Pandi Indonesia. Nah, untuk ada yang bertanya juga nih Pak, tinggal klik aja atau transfer yang 110 itu dulu ya? Ada yang tanya gitu Pak, tadi kan di pendaftaran domain ada angkanya tuh Pak. Itu diklik aja, nggak apa-apa, nggak perlu transfer. Karena dengan kode Pandi Meeting ini bakal istilahnya manually cek gitu ya sama tim ID Cloud Host seperti itu. Oke, gitu. Berarti nanti manual langsung bisa terdaftar gitu ya Pak ya, nggak perlu bayar ya Pak ya? Ya nggak bayar, yakinin tapi kodenya benar ya. Kalau kodenya nggak benar, bingung nanti dari tim ID Cloud Host-nya gitu ya. Iya Pak, kalau nggak benar salah alamat itu Pak. Salah. bisa. Iya. Oke, lalu sudah cukup ya Pak berarti materi yang disampaikan Pak? Ya, nggak panjang kan. Jadi mudah ya. Mudah, setup VPS juga mudah di ID Cloud Host kita. Oke, siap. Jadi sahabat ID yang pengen beli domain atau yang lainnya bisa pakai ID Cloud Host. Tadi juga sudah ada caranya dipraktekkan oleh Pak Satyo, gimana caranya daftar domain, lalu pasang DNS sec-nya juga. Soalnya DNS sec ini juga penting ya Pak, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ono tadi. Ya, betul sekali. Ya, supaya kita tahu bahwa ini tuh domainnya dijamin dari pandinya langsung gitu ya. Ini sudah benar-benar divalidasi oleh dari registrarnya gitu, dari ID Cloud Host-nya, dari pandinya, bahwa ini recordnya benar kayak gitu. Tanpa ini ya jadinya semua orang bisa bikin sendiri, server sendiri nantinya DNS-nya gitu. Berarti cara mengamankan DNS ada cara lain nggak sih Pak selain DNS sec itu Pak? Kalau dari ID Cloud Host gitu ada, dari Bapak sendiri ada saran gitu nggak? Cara mengamankan DNS selain pakai DNS sec gitu Pak? Ya, saya nggak terlalu ini ya paham, karena saya tipenya orang aplikasi juga yang suka bikin aplikasi. Jadi yang saya tahu ya mungkin nanti bisa diperbaiki oleh para ahli yang ada di sini gitu ya. Yang setahu saya gitu ya, DNS itu adalah salah satu cara untuk mengamankan record DNS kita gitu ya, buat menjamin bahwa server yang kita gunakan untuk sebagai DNS server ini itu dijamin bahwa ini benar record-recordnya gitu ya. Nanti pada saat DNS server, DNS yang ada tersebar tadi yang saya di sini ya, tersebar di seluruh dunia ini gitu tuh, kayak bisa yakin bahwa ini beneran loh, sudah diverifikasi loh DNS server ini. Jadi semua orang bisa trust gitu ya, percaya bahwa itu adalah benar yang kita set up gitu ya. Karena nanti masalahnya kan kalau masalah DNS itu bisa ini ya, menurut saya tuh bisa bukan istilahnya di face ya, tapi istilahnya tuh bisa ada yang orang pura-pura lah, ada yang orang pura-pura. Kalau nggak pakai DNS sec ini bingung kan, dari DNS server ini sebenarnya saya percaya DNS server yang mana gitu ya, apakah DNS server yang dari saya yang buat sendiri atau yang punya si orang jahat tadi gitu ya, kayak gitu. Yang gitu. Jadi penting, salah satu cara DNS sec. Mungkin juga cara lain adalah server kita tuh harus aman ya dari serangan DDoS misalnya kayak gitu, supaya nanti kalau root servernya nanya itu kayak kok kamu mati sih, jadi saya record yang benar mau yang mana, jadi dia juga bingung kan itu, tanpa punya DNS server yang handal gitu ya. Handal bukan berarti cuma satu, lebih baik kayak tadi ya yang Pak Ono gitu ya, ada banyak servernya, itu semakin banyak itu semakin baik gitu ya. Tapi juga konsekuensinya semakin banyak servernya, berarti kita harus manage semakin banyak juga gitu. Itu ya harus dilakukan ya. Seperti itu. ID Cloud Host ada banyak server DNS, saya yakin. Sehingga nanti kalau ada yang misalnya mengaku-ngaku ini dia ID Cloud Host, kayak gak bisa ya, karena sudah diverifikasi juga gitu kan, bahwa ini verified, ini ID Cloud Host kok gitu. IP yang nanti kita set up di idcloudhost.com itu gitu. Untuk VPS-nya sendiri itu sebenarnya peserta itu bisa milih CPU-nya mau yang berapa gitu, bisa milih ya Pak, asalkan sesuai dari kredit yang kita kasih gitu ya Pak ya berarti. Ya, betul.
Jadi bisa pilih kan tadi saya ya udah yang ada aja gitu ya. Itu bisa milih. Nanti ya tentu bayarannya sekian kan ada tulisannya ya. Perhatikan aja nanti kreditnya habis gak bisa nyala lagi gitu. Gitu. Kalau misalkan kurang gitu, berarti pesertanya misalkan mau top up kredit gitu digabungkan dengan kredit yang sekarang bisa juga ya Pak? Ya, iya, ya, ya. Oke, jadi bisa di custom nih buat teman-teman VPS-nya mau CPU-nya yang berapa giga gitu. Jadi nggak Betul. harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Pak Setio tadi. Kalau mungkin Ya, yang udah ahli bisa di custom-custom sendiri seperti ya. itu. Customnya banyak ya, bisa kayak milih yang tersedia di sini atau kita milih kayak bisa CPU-nya banyak, RAM-nya dikit gitu. Bisa juga di sini. Kayak gitu. Enak gitu ya, ada tinggal digeser-geser aja di sini. Harganya sesuai dengan fasilitasnya didapatkan ya Pak tentunya. Ya, betul sekali. Oke. Mungkin ada yang butuh ternyata saya butuh CPU-nya yang lebih besar nih. Mungkin ada yang teman-teman kayak gitu Pak. Jadi bisa di custom lah sesuai kebutuhan mereka. Betul, betul. Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Setio atas materinya. Ya, sama-sama. Oke. Untuk sahabat ID yang masih ketinggalan materi atau praktik dari Pak Setio tadi, nanti kita akan share materinya.